Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Yesus mengemukakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula, jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sungguh, angkatan ini takkan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa sebagaimana pohon ara atau pohon-pohon lainnya yang sudah bertunas menandakan sudah dekatnya musim panas, demikian pula akan ada tanda-tanda yang pasti bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Metafora yang digunakan Yesus dipahami dengan baik oleh para pendengarnya yang adalah orang-orang Yahudi. Mereka memahami bahwa pohon ara akan berbuah 2 kali dalam 1 tahun, pada awal musim semi dan pada musim gugur. Kitab Talmud mengatakan bahwa buah pertama dimaksudkan untuk datang pada hari setelah Paskah, saat di mana orang-orang Israel percaya bahwa Mesias akan melayani dalam kerajaan Allah. Dengan mengajarkan perumpamaan ini, Yesus sebenarnya menjelaskan pentingnya bagi orang-orang untuk membaca tanda-tanda zaman, seperti para petani harus mendengarkan dan memahami perakiraan cuaca agar berhasil dalam bercocok tanam. Maka kita pun harus mampu untuk mendengar dan mengerti tanda-tanda dari Allah dan karya-karyanya dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat siap untuk kedatangan kerajaannya. Saudara-saudari yang terkasih, Allah berbicara dengan banyak cara, lewat pembacaan dan permenungan kitab suci, lewat ajaran-ajaran gereja, lewat kata-kata yang diucapkan saudara-saudari seiman dalam hati kita, bahkan dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia. Akan tetapi, bagaimanakah kiranya kita dapat mengenali suaranya di tengah-tengah suara-suara lainnya yang menarik perhatian kita? Rasa percaya, trust, yang didasarkan pada kerendahan hati dan rasa sesal mendalam atas dosa-dosa kita dapat mulai membuka telinga-telinga kita. Tidak mengambil resiko untuk jatuh tenggelam dalam dosa dan senantiasa memohon Roh Kudus agar mengajar kita, semua ini dapat menolong kita bertumbuh dalam keyakinan bahwa Allah tidak ingin meninggalkan kita dalam kegelapan. Jadi, selalu ada kemungkinan bagi kita untuk belajar bagaimana memandang dengan mata iman, mendengarkan dengan telinga-telinga pengharapan, dan memberikan tanggapan dengan hati yang penuh cinta kasih. Saudara-saudari yang terkasih, kita tidak mengetahui kapan hari akhir itu akan datang. Akan tetapi Yesus mengatakan kepada kita, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Lukas bab 21 ayat 36. Yesus juga memberikan kepada kita tanda-tanda untuk menolong kita agar berjaga-jaga dan dipenuhi hasrat mendalam
akan kedatangan kerajaannya. Setiap hari kita dapat menyambut Yesus masuk ke dalam hati kita dan mohon kepadanya untuk menunjukkan sedikit lagi rencananya. Allah ingin memenuhi diri kita dengan antisipasi penuh gairah selagi kita menantikan kedatangannya kembali. Marilah kita mendengarkan ketukannya pada pintu hati kita dan menyambut kedatangan kerajaannya dalam kepenuhan. Peganglah senantiasa kata-katanya, perkataanku tidak akan berlalu. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini Gereja Katolik, terkhusus di Indonesia, merayakan peringatan wajib Beato Dionysius Nativitate dan Beato Redemptus Cruce, martir-martir Indonesia. Pierre Berthold Junior dilahirkan di kota pelabuhan Honfleur, Calvados, Prancis pada tanggal 12 Desember tahun 1600. Dia adalah yang sulung dari 10 anak pasangan Pierre Berthold Senior dan Fleury Morin. Ayahnya seorang dokter dan kapten kapal. Sejak usia 12 tahun, Pierre telah mengikuti ayahnya mengarungi samudera luas. Pada tahun 1619, ketika usianya 19 tahun, Pierre yang telah menjadi seorang pelaut ulung, ikut berlayar dalam suatu ekspedisi dagang Perancis ke India sebagai ahli navigasi. Malang, kapal mereka diserang oleh VOC Belanda, dan ia juga dibawa sebagai tawanan ke Pulau Jawa. Setelah bebas, Pierre menetap di Malaka, di mana ia bekerja pada Angkatan Laut Portugis. Pierre seorang yang gagah berani dan jenius. Karirnya begitu gemilang. Raja Portugis menyebutnya sebagai ahli navigasi dan pembuat peta Asia yang luar biasa. Peta-peta laut yang dibuatnya amat terkenal, antara lain peta Pulau Sumatera yang hingga kini disimpan di Museum Inggris. Ekspedisi pelayaran kerap membawanya ke Goa, India, di mana ia berkenalan dengan biara Karmel tak berkasut dengan kepala biaranya, Pastor Philip dari Trinitas. Pada tahun 1634, ketika usianya 34 tahun, Pierre meninggalkan karirnya untuk menggabungkan diri dalam biara Karmel. Pada tanggal 25 Desember tahun 1636, dia mengucapkan kaulnya dan menerima nama biara Dionysius Nativitate. Dionysius mendapat karunia kontemplasi. Pada lebih dari satu kesempatan pada saat berdoa, ia tampak dilingkupi oleh semarak surgawi. Di biara Karmel itulah Dionysius bertemu dengan Redemptus Cruce. Thomas Rodrigues da Cunha dilahirkan di Paredes, Portugal pada tahun 1598. Putra dari pasangan petani yang miskin namun saleh. Ia masuk dinas ketentaraan Portugis dan ditugaskan ke India. Pada tahun 1615, Thomas meninggalkan karirnya untuk menggabungkan diri dalam biara Karmel di Goa. Ia menjadi seorang bruder Karmel dengan nama Redemptus Cruce yang melayani sebagai portir, penjaga pintu, dan sakristan. Redemptus adalah seorang yang amat menyenangkan, bersahabat, dan periang. Ketika ditugaskan pergi dalam ekspedisi ke Sumatera, ia berkelakar dengan teman-teman sebiara agar mereka melukis dirinya kalau ia nanti wafat sebagai martir. Pada tahun 1638, Raja Muda Portugis di Goa, Peter da Silva, bermaksud mengirim utusan ke Aceh yang baru saja berganti penguasa dari Sultan Iskandar Muda ke Sultan Iskandar Thani. Ia bermaksud menjalin hubungan persahabatan
karena hubungannya dengan sultan terdahulu tidak begitu baik. Raja muda meminta Karmelit untuk mengizinkan Dionysius ikut dalam rombongan delegasi sebagai pembimbing rohani sekaligus sebagai ahli maritim, pula seorang yang fasih berbicara bahasa Melayu. Komunitas Karmel harus taat pada keputusan pemerintah. Karenanya, studi Dionysius dipercepat agar ia dapat ditabiskan menjadi imam, dan akhirnya pada tanggal 24 Agustus tahun 1638, Dionysius ditabiskan menjadi imam oleh Monsinyur Alfonso Mendes. Untuk perjalanan ke Aceh ini, Dionysius minta izin agar Bruder Redemptus diperkenankan ikut bersamanya sebagai rekan seperjalanan. Pada tanggal 25 September tahun 1638, Pastor Dionysius dan Bruder Redemptus pun meninggalkan Goa bersama rombongan misi perdamaian dan perdagangan Portugis. Perjalanan yang lancar membawa mereka tiba dengan selamat di Aceh pada tanggal 25 Oktober tahun 1638. Mereka berlabuh di Ole-Ole, sekarang bernama Kota Raja, dan disambut dengan ramah penduduk setempat. Tetapi keramahan masyarakat Aceh ternyata hanya merupakan tipu muslihat saja. Orang-orang Belanda telah menghasut Sultan Iskandar Thani dengan menyebarkan isu bahwa bangsa Portugis datang untuk mengkatolikan bangsa Aceh yang sudah memeluk agama Islam. Sekonyong-konyong, kedua biarawan ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara hingga sebulan lamanya. Karena tetap menolak untuk mengingkari iman, kedua biarawan dijatuhi hukuman mati. Di pesisir pantai, Pastor Dionysius dengan salib di tangannya dipaksa menyaksikan mereka menggorok leher Bruder Redemptus yang lebih dahulu menjadi martir. Selanjutnya, Algojo yang beringas dengan sekuat tenaga menghunuskan pedang dan tombak ke arah Pastor Dionysius. Tetapi sungguh ajaib, seolah ada suatu kekuatan dahsyat yang menahan sehingga para Algojo tidak berani maju. Sadar akan hal itu, Pastor Dionysius segera mengatup kedua tangannya, berdoa memohon kepada Tuhan agar kerinduannya menjadi seorang martir dikabulkan. Dan permohonan orang kudus ini didengarkan Tuhan. Seorang Algojo, seorang Kristen Malaka yang murtad, mengangkat gada dan disambarkan keras-keras ke kepala Pastor Dionysius, disusul dengan pedang yang memisahkan kepala Dionysius dari tubuhnya. Kemartiran Dionysius dan Redemptus sungguh berkenan di mata Tuhan. Selama 7 bulan, jenazah mereka tidak hancur, melainkan tetap segar seolah sedang tidur. Menurut saksi mata, jenazah Dionysius amat merepotkan masyarakat sekitar, karena setiap kali dibuang entah ke dalam laut maupun ke tengah hutan, akan senantiasa kembali lagi ke tempat di mana ia dibunuh. Akhirnya jenazah dengan hormat dimakamkan di Pulau Dian, Pulau Buangan, dan di kemudian hari dipindahkan ke Goa, India. Para saksi iman itu wafat sebagai martir pada tanggal 29 November tahun 1638. Dionysius dan Redemptus dimaklumkan sebagai beato oleh Paus Leo ke-13 pada tanggal 10 Juni tahun 1900. Pesta kedua biarawan Karmel ini dirayakan oleh segenap Karmelit pada tanggal 29 November. Di Indonesia, pesta Pastor Dionysius dan Redemptus dirayakan sebagai peringatan wajib setiap tanggal 1 Desember. Marilah berdoa. Allah Bapa sekalian manusia, Engkau telah mendorong Beato Dionysius dan Redemptus untuk meninggalkan tanah airnya masing-masing dan menaburkan benih sabda-Mu di Asia. Di tanah air kami,
Mereka menyerahkan nyawa demi namamu, dan usaha mereka mendatangkan kerajaan Allah terhenti. Kiranya kami mampu melanjutkan usaha mulia itu, sehingga akhirnya biji gandum yang jatuh dan mati menghasilkan buah berlimpah. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.